Luar biasa, lambaikan tangan kita, kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali menghadapi banyak hal dalam hidup, ya. Bapak Ibu Saudara, ada tantangan, ada cobaan, ada problem, ya. Kita belajar dari Ayub. Bapak Ibu Saudara, eksposisi Ayub 34. Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub menghadapi masalah, ternyata masalahnya itu kelihatan begitu besar. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengantar, Ayub ini adalah kitab puisi, ya. Jadi ternyata Ayub ini bukan kitab sejarah, Pak Ibu Saudara. Banyak yang tanya sama saya, Pak, kenapa kok Ayub itu ketika berdebat sama teman-temannya itu dari pasal 3 sampai pasal 35 itu belum selesai. Kelihatannya kok bertele-tele begitu panjang. Memang karena Ayub ini kitab puisi. Kitab puisi itu apa aja? Ayub, Mazmur, ya, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kalau Mazmur itu nyanyian, kalau Amsal itu kayak pantun gitu, Pak Ibu Saudara, ya. Kalau Pengkhotbah itu hikmat, ya. Dan kalau Kidung Agung itu puji-pujian buat Salomo kepada istrinya. Ayub itu juga ternyata karya seni, Pak Ibu Saudara. Jadi kalau karya seni, bayangkan ini dalam teater, opera gitu loh, ya. Maka kalau itu skripnya itu di Ayub ini. Ayat 3, pasal 3 sampai 35 skripnya apa? Antagonis. Temannya Ayub itu antagonis. Memang kalau dalam film lakon itu menang kari, ya. Kalau lakon menang awal buyar, Pak Saudara, film. Demikian juga Ayub. Kalau Ayub tekanannya biasa, kemenangannya serasa nggak luar biasa. Hari ini kalau kita punya problem yang besar, Pak Ibu Saudara, percayalah kita pun akan mengalami kemenangan yang besar. Yang percaya katakan amin. Kita buka bersama-sama Ayub 34, eksposisi Ayub 34. Ada sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi posisi yang seperti Ayub. Kehilangan keuangan, kehilangan orang yang dicintai mungkin. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita dengarkan. Kita buka sama-sama eksposisi Ayub 34. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Mari baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu saya ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 12. 1. Maka berbicaralah Elihu. 2, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Nah, bayangkan ini lagi teater, ya. Jadi dia teriak, dengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elihu itu kayak seperti itu, ya. Perkataanku. Nah, gitu, ya. Ini skripnya. Ayat 3. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan. 4, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Lima, karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. 6, 1, 2, 3. Tujuh, siapakah seperti Ayub? Ia minum hujatan terhadap Allah seperti air. 8, 1, 2, 3. 9, karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. 10, 1, 2, 3. 11, malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. 12, sama-sama, 1, 2, 3. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini kata-kata puitis yang ngomongnya itu bahasanya tinggi, ya. Masa mulut gak mengecap perkataan, ya, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub mengalami tekanan yang begitu berat, dia punya orang-orang sekitarnya yang menekan dia. Apa yang kita bisa pelajari?
Bapak bisa dikatakan di ayat yang ke-6, luka Ayub tidak dapat dipulihkan lagi, kata temannya. Hari ini poin pertama, tidak ada keadaan yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Mungkin bagi manusia, bagi temannya Ayub, kamu nggak mungkin pulih Ayub, kamu nggak mungkin bisa bangkit. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini kita menghadapi sesuatu yang nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sulit. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, tidak ada keadaan yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Bayangkan keadaan Ayub yang seperti itu, Tuhan pulihkan, Bapak Ibu Saudara. Hartanya kembali 2 kali lipat, anaknya 10 kembali 10, tapi kualitasnya 2 kali lipat. Ya, bahkan dikatakan anak-anak perempuannya itu paling cantik satu kota. Siapa aja Bapak Ibu Saudara namanya? Satu, Karen Hapo Bapak Ibu Saudara ya. Yemima, sama satu lagi siapa Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang nyaut. Kesia Bapak Ibu Saudara ya. Ini nama-nama yang famous Bapak Ibu Saudara, terkenal. Kesia, Yemima, Karen Hapo. Bisa jadi kuis kalau nanti Natalan Bapak Ibu Saudara. Gak kerasa pasca habis gini Natal Bapak Ibu Saudara ya. Natal. Ayub dipulihkan. Bagi orang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini kita merasa, oh ke ekonomi saya gak mungkin bisa bangkit. Siapa yang mau ngangkat saya? Dengar baik-baik, Tuhan yang mau ngangkat engkau. Kesehatanmu kata orang gak mungkin sembuh, gak bisa sembuh, gak akan sembuh. Dengar baik-baik, Tuhan sanggup sembuhkan. Karena itu Bapak Ibu, kita gak boleh naker pakai ukuran manusia. Kita gak boleh banyak dengarkan perkataan manusia saja. Kita harus banyak baca firman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Ok Madino. Ya, Ok Madino ini adalah seorang pekerja pertama asuransi Bapak Ibu Saudara. Ketika dia selesai kerja asuransi, dia ikut perang dunia. Dia sebagai pilot, ya, pilot perang dunia, pulang kerjaannya nggak ada. Dia kerja nggak bisa kayak dulu lagi, nggak punya duit. Ketika dia nggak punya uang, maka istrinya berantem. Ya, saya sering sampaikan juga di konseling pranikah, keuangan itu pasti mempengaruhi emosi keluarga. Ya. Ok Madino mengalami. Wah, berantem sama istrinya, akhirnya istrinya pergi sama anaknya, dia hancur. Bayangkan ya, kerjaan enggak punya, keluarga ninggalkan dia, karirnya mau jadi apa? Dia putus asa. Lalu dia kumpulkan semua uang yang dia punya, dia berangkat ke toko senjata. Dia mau beli senjata lalu tembak kepalanya sendiri. Lalu ketika dia berangkat, dia mau masuk toko senjata, dia salah masuk. Di sebelahnya ternyata perpustakaan kota. Ketika dia masuk, loh kok salah? Ketika dia masuk, dia ingat dulu mamanya suka ngajak Ok Madino masuk perpustakaan itu, bacakan cerita. Lalu mamanya ngomong, nah satu kali kamu pasti jadi penulis hebat. Mama percaya sama kamu. Sekarang mamanya telah tiada. Dia ingat, iya ya, mungkin aku harus mulai nulis. Dari rasa putus asa, dia kembali untuk berusaha nulis. Tahukah Bapak Ibu Saudara bukunya yang paling terkenal? The Greatest Salesman in the World. Bapak Ibu Saudara, pertama dicetak jutaan kopi di Amerika. Sampai diterjemahkan 18 bahasa. Dan itu ngubah hidup banyak orang. Bapak Ibu Saudara, 10 kalimatnya yang dahsyat di situ. Yang pertama, kita baca sama-sama. Kelihatan gak Bapak Ibu Saudara ya? Kelihatan semoga ya, ada 10. Yang pertama kita baca ya, 1, 2, 3. Hari ini saya mulai hidup baru. Bapak Ibu Saudara, kadang orang gak bisa bangkit karena terikat masa lalu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mulai hidup baru. Setiap hari itu adalah start yang baru. Jangan sampai kita terbelenggu perasaan kemarin, masalah kemarin. Hari ini hari yang baru untuk kita nikmati. Banyak orang gak bisa bangun Bapak Ibu Saudara.
Karena itu kalau hari ini ada, ayo bersyukur. Hari ini hari yang baru. Kita punya kesempatan yang baru. Melakukan apapun yang baru. Bayangkan Okmadino dari seorang yang begitu putus asa, gak punya keluarga, gak punya keuangan, berubah menjadi seorang yang sukses sebagai penulis. Lanjut, yang kedua Bapak Ibu Saudara, katakan di sana, saya akan mulai hari ini dengan penuh rasa cinta kasih dalam hati. Ini harus diucapkan setiap pagi Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita menjadi salesman yang hebat atau menjadi pribadi yang hebat, harus mengucapkan 10 kalimat ini menurut buku Okmadi. 1, hari ini adalah hari yang baru bagi saya. Saya harus mulai sesuatu yang baru. 2, saya akan mulai hari ini dengan penuh rasa cinta kasih dalam hati. Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai hari ini terserah kita. Mau dengan rasa benci, oh bisa. Tiap hari marah-marah, bisa. Kita harus milih. Saya berdoa kita milih hari ini bangun, saya mulai hari ini dengan rasa cinta kasih. Untuk istri saya, untuk anak saya, ya, untuk suami saya, untuk orang tua saya. Sehingga waktu nanti kesempatan habis, kita tidak menyesal. Bapak Ibu Saudara, ada teman saya, dia diasa, wah nangis luar biasa, papanya meninggal. Pak, banguno pak, pak ampunono aku pak. Saya tahu dia nggak respect sama orang tuanya, wah gegeran terus. Dia sampai glosot di bawahnya peti mati, pak ampuni aku. Terlambat. Perasaan Pak nggak enak itu terlambat ya. Orang tua kalau marah-marah terus, anak-anaknya sudah tiba-tiba jadi dewasa, kehilangan waktu. Malah anaknya balik marah, apa yang kita berikan akan dikembalikan. Kalau kita berikan kasih, mereka akan kembalikan kasih. Kalau kita menghormati, mengasihi mereka, wah ngangkat mereka, membantu mereka, mendoakan, mereka juga lakukan yang sama. Nyesel. Ayo Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita mulai dengan hari yang penuh kasih. Ayo kita kasih keluarga kita selama ada kesempatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup ini cepat berlalu. Satu kali saya baca sebuah artikel, seorang nelayan, dia didatangi seorang pengusaha, Bapak Ibu Saudara. Pengusaha itu ngomong, Pak, Bapak dapat ikan sebanyak ini tuh berapa jam kerja? Oh 5 jam di laut. Loh kenapa kok nggak kerja 10 jam Bapak? Iya, 5 jam aja cukup kok buat keluargaku. Aku bisa pulang, ketemu anak-anakku, aku bisa tidur siang, lalu aku ketemu teman-temanku, main gitar, nyanyi. Sudah cukup. Loh Bapak ini harus usaha Pak. Bapak kalau bisa ini 10 jam. Lalu habis itu 10 jam ngapain? Iya kalau bisa Bapak jangan jual ke tempat sini, mau Bapak jual sendiri ke kota. Duitnya banyak Pak. Setelah jual ke kota buat pabrik sendiri, buat outlet sendiri. Lalu Bapak nanti sukses, uangnya banyak. Lalu lain itu tanya, terus itu butuh waktu berapa lama bangun usaha kayak gitu? Ya kira-kira 15-20 tahun. Setelah itu ngapain? Tanya nelayan itu. Ya itu setelah itu Bapak sukses, duit banyak, tinggal mainan sama anak di rumah, pensiun. Lalu nelayan ngomong, buat apa kayak gitu? Sekarang aku sama-sama anak-anakku main, kami bahagia. 20 tahun lagi anakku sudah kerja, nggak ada waktu main. 20 tahun lagi anakku urusannya sendiri-sendiri. Karena itu aku nikmati. Gak bisa saya baca artikel ini lalu saya ngerti satu hal. Kadang kita terlalu ambisi dalam itu, sampai lupa bersyukur untuk hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk keluarga Anda, bersyukur untuk anak-anak Anda, bersyukur untuk orang tua, saudara Anda. Dan belum tentu Anda bisa bersama terus. Karena itu mulailah hari dengan penuh rasa cinta. Katakan tepuk dadanya, aku bersyukur buat hari ini. 1, 2, 3, aku bersyukur buat hari ini. Tapi banyak orang tua kehilangan momen anaknya. Satu kali saya lihat sebuah kisah nyata. Ada seorang anak itu nyuri uang papanya. Papa mamanya pulang kerja, mau ketahuan ya, mamanya laporkan sama mamanya, kamu nyuri uang buat apa? Buat mainan, beli kartu lagi, beli mainan lagi.
digepuk Pak Ibu Saudara, dipukul. Lalu apa yang terjadi? Anak itu ngomong, enggak Pak, enggak, aku enggak mau beli mainan. Kamu buat apa? Aku mau beli waktunya Papa untuk datang aku konser. Papa kan kerja cari duit terus kan. Aku mau punya duit, beli waktunya Papa 1 jam ya Pak. Datang mau konser. Tadi yang marah, tiba-tiba langsung dah. Bapak Ibu Saudara, waktu itu gak bisa kembali, kesempatan itu gak bisa kembali. Hari ini kalau ada kesempatan kumpul keluarga, ini momen liburan, gak apa-apa Bapak bisa liburan lah sejenak. Itu momen yang paling kita ingat. Walaupun liburan itu capek, ya macet, habisin duit banyak Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, orang benar itu bukan cuma mengumpulkan, tapi diberi karunia, menikmati. Lukas 12, orang kaya itu yang bodoh itu apa? Ngumpulkan tapi nggak pernah nikmati. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkan, kuat, tapi juga bisa menikmati bersama keluarga Anda, sehingga gak ada rasa menyesal. Ayo kita mulai hari ini dengan resah, penuh kasih saya dalam hati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, harus dikatakan saya akan tetap tekun mengerjakan sesuatu sampai saya sukses. Yang keempat, saya adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ini harus diucap. Tuhan itu ciptakan kita bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara. Kita diciptakan bukan, oh ya pokoknya jadi. Mazmur berkata, Tuhan itu menenun kita dalam kandungan ibu kita. Menenun itu bukan, oh jadilah, gak apa-apa, sak kenaknya aja. Enggak, menenun. Bahkan Efesus 1 berkata sebelum kita lahir Tuhan sudah menentukan hidup kita. Tuhan itu memikirkan kita loh. Kita adalah ciptaan Tuhan terbaik. Saya adalah ciptaan Tuhan terbaik. Katakan ya sama-sama, 1, 2, 3. Saya adalah ciptaan Tuhan terbaik. Jangan biarkan iblis menghancurkan gambar kita. Ingat, kita ini adalah gambar dan rupa Allah Bapak Ibu Saudara. Itu seperti apa? Seperti foto. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Kalau saya nampilin foto di layar ini, gambar saya, ini ya, sekarang ada gambar saya. Lalu Bapak Ibu Saudara semua nunjuk layar, ngomong, CLE, video ini CLE, orang yang dalam video ini CLE. Yang marah siapa? Yang marah siapa? Loh. Yang marah siapa Bapak Ibu Saudara? Yang marah umpama Bapak Ibu yang marah, boleh angkat tangan. A. Yang kedua, layar ini yang marah. Siapa yang percaya layar ini yang marah? Boleh angkat tangan? Yang ketiga, saya yang marah. Yang ketiga, yang pertama, kedua, apa tiga? Yang pertama, angkat tangan. Yang kedua, angkat tangan. Yang ketiga, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Loh, padahal kok yang dimarahi ini layar. Tapi saya yang marah. Kenapa? Karena ini gambaran saya. Sama dengan Tuhan. Kata serupa dan segambar dengan Allah itu artinya itu kita ini fotonya Tuhan. Tuhan mau kita serupa. Tuhan mau kita punya power sama. Karena itu kita diberi kuasa ya. Kita diberi kuasa. Ucapan kita bisa juga menciptakan. Kalau kita percaya, berkatalah kepada gunung ini pindah ke laut. Kalau punya iman pindah. Loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih kuasa kita sebesar itu. Cuma iblis itu pinter. Kamu masa bisa meragukan. Hari ini jangan ragu. Kita adalah ciptaan Tuhan terbaik. Dan Tuhan pengen yang terbaik dalam hidup kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kelima, kita harus katakan saya akan hidup untuk hari ini seolah-olah hari ini adalah hari terakhir saya. Kalau orang hari terakhir itu kan hati-hati, ngomong hati-hati, jalan hati-hati. Saudara doakan Bapak Gembala. Bapak Gembala kalau ngomong sama saya mesti gini, ya besok kalau engkau nggak ada, wah gini Pak Saudara ya. Saya tahu maksudnya adalah baik. Mungkin hari ini hari terakhir kita semua. Siapa yang tahu? Gak ada. Kita harus siap sedia. Yang keenam Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah saya pengatur emosi saya. Kita harus ngomong. Hari ini yang ngatur emosi saya itu saya, bukan orang lain. Apapun bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Apapun yang enggak kita harapkan bisa terjadi.
tapi yang ngatur emosi kita, diri kita sendiri. Bapak Saudara, masalah itu 10% kejadian, 90% reaksi. Contoh ya, kemarin saya ini nyetir, dipotong mobil, Bapak Saudara, seret, kenceng. Saya kaget kan, orang kaget itu kan nggak enak, Pak. Pilihannya, pendeta jadi pendekar atau pendeta tetap pendeta, Pak. Kudu tak gas saya mobilnya ya. Belum tahu ya. Lalu saya ingat ini, saya pengatur emosi saya. Saya mau marah apa saya mau santai, itu terserah saya. Saya mau maki-maki orang apa saya mau sabar, itu terserah saya loh Pak Ibu Saudara. Orang ya cuma ngomong gitu aja, kita yang ngatur emosi kita. Banyak orang gagal dalam masalah karena dia nggak bisa ngatur emosi. Dia lupa pengatur emosi kita itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Pak Ibu Saudara, orang mau ngomong apa, kita mau sakit hati apa tidak, terserah kita. Orang itu paling nggak ngerti aku, udah selesai. Pak Ibu Saudara, kalau ada burung lewat di atas kepala kita, itu bukan salah kita. Tapi kalau ada burung bersarang di atas kepala kita, lalu mulai bertelur, lalu mulai pup di atas kepala kita biarkan, itu salah kita. Sama ya. Orang ngomong itu bukan salah kita. Orang WA, orang story, cuma lewat dia. Semua orang punya mulut, Pak Ibu Saudara. Semua orang punya gadget. Tapi apakah kita pikirkan, lalu pikiran itu berkembang lalu mengeluarkan kotoran-kotoran, ya mungkin aku nggak berguna, mungkin aku memang nggak bisa, mungkin aku memang ini dan itu, sampai kita jatuh, itu salah kita. Pak Ibu Saudara, hari ini perkataan apa saja boleh lewat. Kalau kita atur emosi kita bisa jadi pribadi yang terbaik. Pak Ibu Saudara, apapun bisa terjadi. Kemarin ya, saya saksi sedikit Pak Ibu Saudara. Selasa itu saya pesen tukang AC untuk ke Babatan. Ya. Masuk Babatan, listrik tidak bisa nyala. Nah, bingung Pak Ibu Saudara. Minggu baik-baik saja, Selasa gak bisa nyala. Apa terjadi? Wah, diceki semua Pak Ibu Saudara ya. Ternyata gardu depan, jadi ini keluar gereja, seberang ini ada gardu di atas. Kita telepon PLN. Ternyata satu fas mati, copot kabelnya. Kok bisa ya? Apa yang terjadi lanjutnya? Ternyata setelah dipasang belum nyala juga. Ternyata dalamnya sikringnya ampernya kurang, terbakar semua itu. Ganti. Nah ini sikap kita gimana? Kita bisa mengeluh, doh, kok gini terus ya? Aduh, kok punya masalah terus ya? Saya bisa ngeluh. Itu pilihan kita. Saya pengatur emosi kita. Saya mengatur emosi saya. Enggak, saya bersyukur. Untung ketemunya Selasa, bukan Jumat. Kalau Jumat enggak bisa apa-apa. Sabtu ibadah remaja, Minggu ibadah. Kita bisa bersyukur, Pak. Itu pilihan kita. Ya, hari ini saya adalah pengatur emosi saya. Katakan sama-sama, saya pengatur emosi saya. 1, 2, 3, saya pengatur emosi saya. Orang mau mancing emosi kita, orang mau marah-marah sama kita biasa aja. Kita yang ngatur emosi kita. Ya, Pak Ibu Saudara, kita dengar berita mulai dari seorang jenderal sama seorang anak pegawai pajak. Yang ngatur emosi kita itu bukan orang lain. Makanya yang bersalah bukan orang lain, mereka sendiri yang bersalah, diri sendiri yang bersalah. Karena itu saya berdoa, semua jemaat di sini sabar luar biasa. Coba tengok kanan kiri, ini wajah yang sabar apa enggak? Ya, saya berdoa Pak, sabar, kehindar masalah. Ya, kita itu kalau kepancing pasti masalah. Amsal berkata orang cepat marah itu membesarkan kebodohannya. Karena itu harus belajar sabar. Harus belajar sabar. Lanjut Pak Ibu Saudara ya. 7, saya akan membagikan tawa kepada dunia. Pak Ibu Saudara, mau jadi berkat apa tidak tergantung diri kita sendiri. Saya akan bagikan tawa hari ini. Lanjut 8,
Sehari ini saya akan berbuat kebaikan ratusan kali lebih baik dari kemarin. Jangan kalah sama Tenggu. Berapa lapis? Lo nggak nyawa, ratusan. Satu kali kakak tingkat saya ujian lulus Alkitab, soal Alkitab. Lalu ditanya, Alkitab ada berapa kitabnya? Dijawab, ratusan. Nggak lulus, Pak. Kitab di Alkitab itu cuma ada 66. Ya, ingat tabernakel itu meja roti itu 6 dan 6, 66 maksudnya. 37 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dijawab, ratusan. Macam-macam orang. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga mengalami ini. Setiap hari kita akan melakukan kebaikan ratusan lebih banyak daripada hari sebelumnya. Ya. Hidup kita berarti bukan waktu kita kaya raya. Banyak orang kaya raya itu hampa. Hidup kita berarti kalau kita menjadi berkat. Karena itu jadilah berkat. Yang terakhir 10. Hari ini saya akan berdoa pada Tuhan untuk ditunjukkan jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara boleh catat ya. Setiap hari kita katakan ini. Sehingga hidup kita itu bukan diatur oleh orang lain. Hidup kita diatur oleh kita dan Tuhan. Dan biar kita sukses. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jadi nggak ada, katakan poin pertama, tidak ada keadaan yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya punya saudara itu nggak cocok sama saya. Wah, saya diserang habis-habisan, dikata-katai Bapak Ibu Saudara. Wah, saya hadapi itu, saya mikir, masa isa ya, saya baikkan sama saudara saya. Kelihatannya nggak mungkin. Wah, banyak orang tahu kita lagi gak baik. Dalam hati saya ngomong, gak apa-apalah, punya satu musuh ini wis gak apa-apalah. Apakah Bapak Ibu Saudara katakan sama? Gak apa-apalah, punya satu musuh ini gak apa-apa. Tapi Tuhan maunya beda. Bagi saya mustahil. Sampai satu kali, engkong saya Pak Gembala ulang tahun. Ini sudah berlarut-larut Bapak Ibu Saudara, sudah bulan-bulanan. Gak ngomong, gak apa. Dong saya ulang tahun kemarin. Makan. Mulai digojloki Pak Ustaz. Mosok gak duduk bareng sih sama keluarga yang lain. Mosok sih gak ngomong sih. Kita ketawa-ketawa aja. Sampai satu titik. Momen dari waktunya Tuhan. Kita berhenti di depan pintu restoran. Lalu kakek saya ngomong, masalah loh selesai. Saya peluk saudara saya minta maaf kalau saya ada salah. Dia peluk saya itu bingung Mbak Ibu. Ini nggak mungkin, ini bagi saya nggak mungkin. Tapi dia peluk saya. Hari itu masalah selesai. Bagi saya, bagi banyak orang nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini pulang, Anda mungkin punya masalah. Anda mungkin punya orang yang gak cocok sama Anda. Anda mungkin merasa keadaan ini gak bisa pulih. Dengar firman Tuhan hari ini. Bagi Tuhan semuanya sanggup dipulihkan. Hari ini kita berdoa, waktu yang terbaik daripada Tuhan, kita dipulihkan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi poin yang pertama, hari ini kita bawa pulang. Tidak ada keadaan yang Tuhan gak bisa pulihkan. Mau sakit kita, mau hubungan kita, mau ekonomi kita, nggak ada yang nggak bisa Tuhan pulihkan. Tuhan pasti bisa, asalkan kita percaya. Lanjut yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir ya. Apa yang kita pelajari dari ayat 34? Yang pertama, tidak ada keadaan yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Orang berkata nggak bisa, Elihu berkata nggak bisa. Bagi Tuhan, Ayub bisa pulih dan pulih. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita belajar jangan menilai atau menghakimi di tengah proses. Bapak Ibu Saudara, Elihu itu menghakimi Ayub di tengah prosesnya. Dia ngomong, kamu ini pasti dosa. Gak mungkin kamu gak dosa kayak gini. Pasti Tuhan itu menganjar setiap orang sesuai perbuatannya. Ayat 11. Tuhan itu menganjar setiap orang sesuai perbuatannya. Pasti kamu ini dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghakimi, menilai sesuatu di tengah proses, pasti jelek.
Tuhan belum selesai sama hidup kita. Klik ya. Kalau kita lihat Yusuf waktu di rumah Potifar, wah Yusuf gini-gini aja. Ya jadi budak lah Yusuf ini lah. Selamanya ini jadi budak. Kalau kita ngakimi Yusuf di rumah Potifar, ini budak nih Yusuf. Kalau kita ngakimi Yusuf di penjara, berarti narapidana lah. Ya wes selamanya narapidana, pasti salah. Jangan menilai sesuatu kalau prosesnya belum selesai. Baik, secara contoh lain, Ayub tidak mungkin pulih, pasti berdosa kata teman. Oh enggak, Tuhan bolehkan. Kalau Ayub di kata-kata di tengah proses, ya jelek memang, lagi sakit, punya masalah, anaknya meninggal, kan gitu. Lanjut, Petrus kalau di tengah proses, di tengah proses, kita ngakimi Petrus, ya selamanya Petrus ini pengkhianat nih Petrus, penyangkal kok. Tapi Tuhan ubahkan Petrus yang pengkhianat menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu enggak memberi titik dalam hidup kita, tapi memberi koma. Mungkin hari ini kita pendosa, koma, tapi besok Tuhan tetap bisa pakai kita, dahsyat. Tuhan nggak ngasih titik kok. Mungkin hari ini kita pendosa, pezina, orang salah, pemabuk. Tuhan nggak ngasih titik ya, selamanya kamu mabuk. Enggak, ini proses. Tuhan kasih koma. Besok engkau pasti bisa bertobat. Kalau kita menghakimi Paulus waktu dia masih jadi Saulus, kita ngomong selamanya, mana bisa pulih orang ini, bakar gereja, bunuh orang Kristen. Ternyata enggak, Tuhan punya proses, ujungnya itu manis. Jangan menilai sesuatu waktu dalam proses. Lanjut, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Daud waktu dia masih jadi gembala 2-3 ekor, lalu dilupakan bapaknya, sini Daud jadi apa? Jadi sampah. Gembala itu pekerjaan paling hina, gembala pun dombanya cuma 2. Gembala apa ini? Kita kalau nilai Daud di situ, ya cuma ini. Tuhan nggak selesai sama Daud. Tuhan angkat Daud jadi raja. Hari ini juga Tuhan belum selesai sama hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dalam masalah yang berat, kita mungkin dalam dosa yang berat. Tuhan nggak ngasih titik dalam hidup kita. Tuhan kasih koma. Tapi besok Tuhan sanggup pulihkan kita. Besok kalau prosesnya selesai, indah pada waktunya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua itu bisa berubah. Kalau kita hakimi Abraham dalam prosesnya, Abraham ini mandul, Pak. Mandul, gak mungkin punya anak Abraham. Tapi Tuhan belum selesai sama Abraham. Jangan menilai waktu proses. Bapak Ibu Saudara tahu ya tentang sulam, menyulam, tahu ya menyulam. Satu kali saya dapat cerita yang bagus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyulam, ada pinggirannya ya kayu, kita nyulam gambar mungkin danau bagus ya. Bapak Ibu Saudara, ketika dilihat dari bawah, apa? Kita lihat apa? Sulamannya gambarnya di atas. Kita lihat di bawah, gambarnya apa? Gak jelas. Apa ini? Titik sini warnanya kuning, di sini kok jadi biru, garis sini kemana? Nggak tahu ini maunya apa. Tapi begitu kita lihat dari atas, gambarnya indah. Sama-sama hidup kita. Tuhan lagi nyulam hidup kita dari atas. Makanya kita sering tanya, Tuhan apa ini? Ini apa Tuhan? Loh kok bisa nyambung ke sini? Maksudnya Tuhan apa? Kita nggak ngerti. Kelihatannya kok jelek. Jangan menilai waktu lagi proses. Belum selesai Tuhan sama hidup. Ketika Tuhan balik gambar ini, oh ngerti ya saudara. Tuhan mau ini dalam hidup. Oh aku jadi berkat di sini. Ya jangan menilai sekarang ya. Tuhan jahat, aku kok sakit. Tuhan jahat, kok aku bangkrut. Tuhan jahat, kok aku punya masalah ini nggak selesai masalah ini dan itu. Jangan menilai waktu proses. Ayub kalau nilai waktu proses, dia kecewa. Kita belum sampai akhir. Waktu akhir
kita melihat karyanya indah. Pak Ibu Saudara, ada satu lagu ya, nanti kita nyanyi sama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kalau dari awal kita nyanyikan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Pak Ibu Saudara, hari ini kita nggak ngerti. Tuhan apa ini? Dari bawah kok kelihatannya cuma garis-garis gak jelas ini Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kenapa langkahku berat seperti ini? Kenapa aku punya masalah seperti ini? Kita nggak tahu. Tapi ujungnya kita mengerti. Satu kali ada seorang anak Korea, Pak Ibu Saudara. Dia berangkat pelayanan, dia semangat. Senin sampai Minggu dia di gereja. Dia bersihkan lantai, bersihkan kursi, latihan musik ya. Dia lakukan semua. Sampai satu kali hari Minggu pulang gereja, dia terpleset di depan gereja dan kakinya patah. Dia ngomong, Tuhan, aku ini kurang apa? Sama Tuhan ini aku kurang apa Tuhan? Dia marah sama Tuhan. Dia menilai waktu proses belum akhir. Sebulan kemudian kakinya operasi, nunggu penyembuhan. Baik, misalnya kalau operasi kaki itu nggak bisa ya, 1 minggu jalan lagi. Maka berjalan sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, ternyata wajib militer di Korea. Dan mereka semua yang berangkat pulang tinggal nama. Baru dia ngomong, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kakiku patah. Pak Ibu, saya kalau dengar kata-kata Tuhan terima kasih kalau kakiku patah, itu perkataan yang aneh. Tapi kalau di ujung kita ngerti, oh ini Tuhan. Mungkin sekarang Bapak Ibu Saudara, Anda nggak mengerti rencana Tuhan. Kenapa anakku gini? Kenapa aku dilahirkan keluarga sini? Kenapa bapakku gini? Gitu ya. Kenapa kok mamaku gini? Kenapa kok temanku gini? Kenapa saya kerja di sini? Kenapa dan kenapa? Tunggu sampai tanggal mainnya Tuhan. Sampai karya itu selesai. Ini loh maksudku itu ini. Terakhir Pak Ibu Saudara, Yeremia 17. Penjunan. Pak Ibu Saudara, penjunan itu pakai meja, lalu diinjek kakinya ini ya, muter mejanya. Tanah liat. Lalu ditaruh tanah liat. Bok Pak Ibu Saudara. Dibentuk. Pak Ibu Saudara, kalau lihat proses pertama apa bongkahan tanah liat, diputar, dibentuk, ya apa warnanya jelek, cuma coklat. Oh terus ini dibentuk sama semua orang kalau nilai dalam proses, ya jelek ini. Apa ini? Gunanya apa? Maksudnya apa? Penjunan ini mikir apa? Kan nggak tahu. Dibentuk sampai selesai. Lalu diberi warna, ternyata dia vas bunga yang cantik. Kayak misalnya kita mungkin lagi dibentuk sama Tuhan. Apa sih maksudnya Tuhan? Ditekuk ke sini, ditekuk ke sini. Kelihatannya hidupku ini jelek. Kelihatannya hidupku ini nggak berhasil loh. Kelihatannya hidupku ini nggak sukses. Tapi pada waktunya Tuhan, kita ternyata dibentuk begitu indah dan jadi berkat. Saya berdoa Pak bisa nggak putus asa dalam proses Anda. Jangan menilai waktu proses Anda. Selesaikanlah proses Anda. Baru Anda mengerti, Tuhan, Engkau sungguh baik. 2 hal kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, dari ayat 34, yang pertama, tidak ada keadaan yang tidak bisa Tuhan boleh. Yang kedua, mari kita semua, jangan menilai waktu lagi proses.
nilai itu kalau sudah selesai. Ya. Ayo, kita tetap kuat dalam Tuhan meski kita belum mengerti. Tapi nanti ujungnya kita mengerti dan bersyukur. Tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Saya undang pemain musik. Mari maju ke depan. Mari kita masuk hadirat Allah. Apa yang engkau alami kini mungkin nggak ngerti, mungkin tidak dapat engkau mengerti. Tapi percayalah, rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak pernah memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari katakan sekali lagi, apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sama-sama kita katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang kami percaya.